Saudara-saudari terkasih, renungan pagi ini akan berbicara tentang menjadi murid Kristus atau pengikut Kristus yang sekaligus adalah utusan atau saksi. Jadi menjadi pengikut Kristus itu harus nampak dan kelihatan dalam hidup sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam berelasi dengan sesama. Menjadi pengikut Kristus itu harus dirasa kehadirannya, seperti garam untuk mengasinkan dan memberi rasa pada sayuran, seperti cahaya yang menerangi sekitarnya. Tidak harus banyak, tidak harus besar jumlahnya, tetapi hadir membawa perubahan. Karena itu, kita bisa mengikuti apa yang menjadi doa dari Santo Fransiskus Assisi, di mana ada kebencian, kami datang membawa pengampunan. Di mana ada kegalauan, kita membawa damai sejahtera. Di mana ada kebencian, kita membawa pengampunan, membawa cinta kasih. Maka itu harus kelihatan. Karena itu menjadi sulit dipahami kalau para pengikut Kristus hanya baik dengan sesama pengikut Kristus. Dengan yang bukan pengikut Kristus tidak punya relasi, tidak baik, tidak bisa dipahami. Sulit juga dipahami kalau menjadi pengikut Kristus boro-boro memperhatikan yang di luar kelompoknya, di luar sukunya, di luar agamanya. Di dalam sendiri berantem sendiri. Bagaimana membawa damai? Kita sebagai pengikut Kristus harus sungguh-sungguh menjadi teladan, menjadi saksi, harus kelihatan, harus dirasakan, harus membawa perubahan. Cahaya itu untuk menerangi. Kalau kemudian cahaya dinyalakan lalu ditaruh di bawah gantang, ya tidak ada gunanya. Juga garam itu untuk mengasinkan. Kalau garam itu menjadi tawar, kehadiran kita tidak bisa dirasakan manfaatnya, tidak membawa perubahan apa-apa. Bahkan ya tidak peduli. Lah untuk apa? Menjadi pengikut Kristus itu bukan untuk ngumpul terus. Bagus, berkomunitas bagus. Tetapi juga harus memperhatikan aspek yang keluar, memberi kesaksian. Kalau ada perselisihan membawa damai sejahtera, membawa kerukunan. Ya. Kalau ada yang menderita kita tolong. Prinsipnya kalau ada kebutuhan yang membutuhkan pertolongan, kita harus menolong. Kalau kita tidak bisa, minimal tidak menambah beban. Bisa menghibur. Ada yang bisa selalu kita lakukan. Karena banyak hal yang tidak harus perlu biaya. Menghibur, membesarkan hati, gratis. Maka dimanapun juga kita harus mewartakan cinta kasih, membawa sukacita, membawa harapan. Dan itu berarti bahwa kita bersaudara di dalam berbagai keberagaman. Kita tidak boleh hanya memperhatikan kelompok kita sendiri, suku kita sendiri, agama kita sendiri, tidak bisa. Pengikut Kristus itu tidak terbatas. Justru kalau ada kita datang dan membawa perubahan. Kalau ada yang tersekat-sekat, kita membukanya. Para rasul sendiri punya pengalaman. Ada orang yang bukan pengikut Kristus mengusir roh jahat. Dan para rasul lapor, Tuhan itu bukan pengikut kita, tetapi mengusir setan atas namamu. Dan Tuhan Yesus memberi prinsip pedoman yang jelas. Yang tidak melawan aku ada di pihakku. Jadi kita bisa menemukan sebetulnya para pengikut Kristus yang tidak secara terbuka mengakuinya. Dan mungkin bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi mereka tetap pengikut Kristus. Maka kita harus bekerja sama dengan siapa saja yang berkehendak baik. Kita harus menunjukkan itu bahwa kita bersaudara dengan siapa saja, dengan berbagai latar belakang, keberagaman. Dan harus dirasakan kehadiran kita. Tidak harus besar, tidak harus menonjol sekali, tidak, tapi dirasakan. Kalau ada pengikut Kristus,
rasanya lebih damai. Kalau ada pengikut Kristus, kita mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan, rasanya tidak nyaman. Nah, itu bagus. Artinya kehadiran kita memberi rasa, dirasakan. Syukur-syukur bisa membawa perubahan. We have to make a difference. Menjadi lebih baik tentunya. Kalau ada orang yang hidup lalu kurang memperhatikan lingkungan, ya kita datang dan menyampaikan atau memberi teladan bahwa memperhatikan lingkungan hidup, menjaga keutuhan ciptaan itu bagus sekali. Karena kita hidup di rumah yang sama misalnya, bisa. Dalam berrelasi dan bertetangga, jangan pertama-tama menonjolkan identitas kita, jangan. Tetapi hadir membawa perubahan. Hadir sebagai warga, sesama warga. Hadir dengan memberikan diri, menyiapkan diri untuk selalu menolong. Pertama-tama hadir sebagai pribadi, sebagai manusia. Baru sesudah hadir sebagai manusia dan menjadikan sekitarnya makin manusiawi, mereka kemudian akan merasa, siapa toh ini ya? Kok dia baik ya dalam bertetangga, bermasyarakat. Oh, pantes pengikut Kristus. Nah, langkah pertama menjadi manusiawi dan menjadikan sekitarnya lebih manusiawi. Langkah kedua menjadikannya Kristiani. Kalau bisa, paling tidak mereka sudah mengenal bahwa kita baik, bahwa kita hidup dalam kasih, bahwa kita membawa perubahan menuju kepada yang lebih baik. Dan syukur-syukur kemudian bisa mengajak mereka untuk mengimani Kristus dan kemudian bersama-sama menjadi suci. Jadi langkahnya sangat jelas, menjadi manusiawi dan menjadikan sekitarnya makin manusiawi, kemudian menjadi makin Kristiani dan kemudian makin suci. Tetapi harus dirasakan dan harus sungguh-sungguh membawa perubahan menuju yang lebih baik. Seperti garam memberi rasa, seperti cahaya memberi terang. Jadi tidak cukup kalau kita hanya baik kepada saudara-saudari kita, suku kita sendiri, kelompok kita sendiri, agama kita sendiri. Tidak cukup. Tuhan sendiri mengatakan, apa lebihnya kamu? Kalau kamu berbuat baik hanya kepada orang yang baik kepadamu. Orang jahat pun begitu. Apa lebihnya kamu? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada saudara-saudaramu juga. Nah, orang jahat pun juga begitu. Tetapi kasihilah musuhmu. Berilah berkat kepada yang menganiaya kamu. Jadi kita juga harus membawa perubahan, membawa damai sejahtera. Pengikut Kristus itu melampaui suku, melampaui kelompok-kelompok, melampaui keluarga. Kristus menyelamatkan untuk semua. Dasarnya adalah kasih Allah yang tak terbatas kepada siapapun. Dan ingat, Tuhan mendengarkan doa orang-orang yang menderita, doa orang-orang yang tertindas, karena Tuhan adalah pengasih. Nah, meskipun kita pengikut Kristus, kalau kemudian ada orang yang tertindas kita tidak menolong, Tuhan mendengarkan doa mereka. Kadang-kadang doa mereka melalui kita, maka kita harus datang memberi pertolongan. Kalau ada kebutuhan kita harus membantu. Prinsipnya, di mana ada yang membutuhkan kita harus datang dan memberi bantuan, membawa perubahan. Kalau kita tidak mampu, tidak bisa, minimal tidak menambah beban. Jadi kita harus membawa pengharapan, harus menjadi terang dan menjadi garam. Menjadi pengikut Kristus sekaligus adalah saksi-saksi kebaikan Tuhan. Karena kita sudah menerima terlebih dahulu kebaikan dan kasih Tuhan itu. Tetapi selain itu, motivasi yang juga lebih kuat adalah karena Tuhan memintanya. Hiduplah dalam cinta kasih, jadilah pembawa damai dimanapun kita diutus. Tuhan memberkati.